Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, nami kula Ahmad Riyadi saking LPK Yaksab Solo. Oh, Solo nggih, Pak. Jauh. Nggih, Solo. Pertama mana? nggih, nggih. Bidangnya berarti bidangnya apa, Pak? Kejuruannya. Bahasa Korea nggih. Nggih, bahasa Korea. Nggih. Nggih, nggih, Bapak Riyadi. Terima kasih. Nggih. eh Mungkin yang lainnya terima kasih Pak Riyadi untuk perkenalannya, nggih. Yang lainnya monggo silahkan Mbak Melani. Kami urut aja. Mbak Melani, monggo Mbak Melani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Wabarakatuh. nama saya Mailani dari LPK Yakso Klaten. Oh gitu, nggih. Sama Jawa Tengahnya ya. Nggih. Masih pertama kali ini ikut uji Nggih. kompetensi? Nggih, Bu, Oh gitu. pertama kali. Oh, oh ya, gitu. Biasanya kalau yang muda ini yang paling semangat gitu. Nggih, insya Allah. Oke, oke. Terima kasih Mbak Melani. Nggih, Bu. Terima kasih. Oke. Mak, mak. Eh, monggo, Dua, 100. monggo siapa yang ingin memperkenalkan diri. eh ini ada inisial TKI Mancing Channel. Siapa? Monggo Oh, silakan memperkenalkan diri. ya, perkenalkan saya Eko Setiawan, TKI ya, Mancing Channel. Komiwa Jember. Halo, Suaranya Assalamualaikum. kok tidak dengar, Mas? Bentar, Bu. Duh, Assalamualaikum. Suaranya kok tidak dengar gitu. Mungkin audionya masih ditutup gitu. oh, kedengaran Mas, sudah kedengaran. Oh Oh iya, ya, oke, oke, oke. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eko Setiawan dari Komiwa Jember, daerah Jember, Jawa Oh, Timur. oh gitu, nggih. Nggih. Jember banyak kopinya ya, Mas? Ya, lumayan Bu untuk daerah yang sebelah utara. Oh gitu. Jember daerah Iya. mana ini? Kebetulan saya Jember daerah yang selatan agak ke pinggir timur. Oh gitu. Saya pernah ke Jember, Mas. Di kotanya. Oh, Dekat. nggih. Iya. Saya kebetulan di Kecamatan Tempurjo, Bu. Hampir tepi Oh laut. gitu. Oh ya, asik kalau gitu, Ya, nggih. Kapan-kapan ke sana nggih. mampir ya, Mas? Nggih, siap. Monggo. Oke, nggih. Terima kasih, Nggih, Mas Eko. nggih. Mas Adi Nggih. masih muda. Oke, terima kasih. Selanjutnya, monggo Bu Mbak Nikmatus Suriah. Mbak Nikmatus Suriah. Oke. Yang mana ini Mbak Assalamualaikum Nikmatus? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatus Surya dari LPK GGUM Tulungagung, Jawa Timur. Oh ya, Tulungagung sebelah mana Mbak? Tulungagung Selatan, Bu. Oh, Tulungagung Selatan. Berarti Iya. daerah daerah mana ini berarti Ki? Oh, Kecamatan mana? Kecamatan Rejo Tangan. Oh, Rejo Tangan. Iya. Oke, arah ke Blitar berarti ya. Iya. Oke, oke Mbak. Oke, LPK-nya apa Mbak? GGUM, Oh, bidang apa ini Mbak? Kejuruannya? Bahasa Korea. Oh, bahasa Korea. Oke, oke. Terima kasih Mbak Iya. Nikmatus. Oke, selanjutnya monggo Bu Hani. Nah, monggo Bu Hani. Bu Hani, adakah ini Bu Hani biar kenal dengan sesama temannya? Masih di mute kayaknya, Bu. Oh, Bu Hani, monggo Bu Hani dibuka dulu audionya Bu Hani, monggo. Oke, wes. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kenalkan, saya Bu Hani Atul Ma'rifah dari LKP Tani Makmur Trenggalek di bidang tata boga. Oke. Oke, Bu Ani. Terima kasih. Ini senior saya ini, Bu Ani ini. Dalam makanan ini Pak Beni. Dalam bidang makanan. Pokoknya ke rumahnya Bu Ani ini mesti warga ini Pak Mesti Beni. bebas stunting ya, Bu. Gak kayak saya. Terus mari kita bungkus Pak Beni. Oke. Terima kasih Bu Ani. Oke. Oke, selamat mengikuti pembekalan dari Pak Ben. Yang lainnya, berarti sudah, nggih? Mas sudah, nggih, ini nggih. Mas sudah. Oke, oke. Baik, Pak Beni. Untuk selanjutnya kami serahkan langsung ke Pak Beni, nggih. Waktu dan tempatnya. Monggo Pak Beni dari kami. Hanya Bapak Ibu, nggih. Selanjutnya akan saya serahkan ke Pak Beni. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ani, wekdalipun. Iya Pak Beni, monggo dilanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bu, saya ingin membacakan pantun, boleh nggak? Nggih, monggo, Pak. Oke, boleh dong. Nanti pasti cakep. Di pagi hari memetik kelapa. Cakep. Dipetik dari pohon yang tinggi. Asik. Berlatih dengan sungguh rasa agar hasil uji memuaskan hati. Tepuk tangan. Pasti kompeten ya Pak Beni. Insyaallah kompeten. Semoga semua kompeten ya Pak Ibu. Zoom malam ini kan tujuannya kita berbagi nggih Bapak Ibu, sharing. Tentunya Bapak Ibu sudah pengalaman lah di di LPK atau di BLKK-nya masing-masing, sehingga malam ini itu sebenarnya hanya melengkapi kira-kira bagian mana yang perlu dilengkapi. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kami sampaikan bahwa sertifikasi metodologi atau sertifikasi instruktur itu menjadi hal wajib yang harus dimiliki oleh LPK. Kenapa? Karena salah satu opsi atau pilihan atau bagian dari izin operasional LPK di OSS RPA itu adalah LPK tersebut memiliki instruktur yang sudah memiliki sertifikasi metodologi dan juga sertifikasi teknis, ya itu salah satu syarat mutlaknya. Walaupun mungkin hanya salah satu instruktur saja, gitu artinya tidak diwajibkan semua, tetapi paling tidak untuk syarat syarat perizinan itu adalah metodologi instruktur. Yang kedua, bahwa standarisasi yang diberikan oleh harapannya apa? Harapannya bahwa instruktur di LPK atau BLKK itu memiliki kemampuan di dalam mengajar sehingga sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat background saya ini ya, di situ ada pengukuran instruktur dan tenaga pelatihan berkinerja tinggi melalui aplikasi Sintal. Artinya apa? Artinya bahwa pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja itu nantinya akan mengapresiasi instruktur yang memiliki kompetensi dan juga memiliki kinerja yang bagus. Nah, indikatornya apa? Indikatornya adalah salah satunya adalah memiliki sertifikat metodologi, indikator salah satunya. Indikator yang lain apa? Indikator yang lain karena kita sebagai instruktur tentunya kita sebelum mengajar atau sebelum melatih itu memiliki atau menyusun kurikulum, menyusun silabus, menyusun session plan,
ya, yang itu nanti mungkin dibuktikan dengan rapat-rapat internal dari LPK tersebut. Dan itu bisa menjadi bukti fisik, ya, bukti dokumen bahwa kita sebagai instruktur aktif di dalam pengelolaan atau di dalam pelatihan di LPK atau di LKK kita masing-masing. Nah, tentunya nanti mengenai Sintala dan lain-lain nanti di luar inilah ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini saya ingin menyampaikan bahwa metodologi instruktur ini menjadi kebutuhan ya setiap LPK. Baik Bapak Ibu, untuk uji kompetensi nanti jangan dipikirkan yang sesuatu yang berat, sesuatu yang apa namanya menakutkan, tidak ya Bapak Ibu ya. Kenapa demikian? Karena saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa melatih, sudah terbiasa mengajar, sudah terbiasa bicara di depan murid, sehingga Bapak Ibu sudah boleh dibilang sudah kompeten sebenarnya ya. Cuman di sini untuk ujian BNSP ini kan sebenarnya untuk meneguhkan kembali bahwa kompetensi Bapak Ibu semua itu nanti dibuktikan dengan sertifikat yang nanti akan Bapak Ibu terima setelah uji kompetensi. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu udah kompeten ya. Kenapa? Karena instruktur ini menjadi pekerjaan atau menjadi profesi yang memang Bapak Ibu lakukan setiap Bapak Ibu mengajar gitu di LPK masing-masing. Jadi jangan ditakutkan. Nah, memang untuk metodologi instruktur ini ada beberapa dokumen yang nantinya Bapak Ibu mesti siapkan. Dan nanti sudah ada contoh-contohnya yang Bapak Ibu tinggal ATM gitu ya. ATM itu apa? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi Bapak Ibu tidak apa itu jangan terlalu berat mikirnya gitu ya. Ya, jadi ini sudah saya kirim di chat sini, nanti juga akan saya kirim di WA ya, di grup WA. Saya mohon izin Bu Ani ya untuk mengirimkan link yang nanti Bapak Ibu bisa download semua gitu ya. Jadi itu nanti Bapak Ibu buka sesuai dengan contoh buktinya dan izinkan saya dari isi daripada contoh bukti yang dimaksud gitu ya. Jadi saya langsung saja ini Bapak Ibu ya. Langsung saja. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Coba saya. Sudah tampil ya? Sudah tampil belum? Belum. Belum, Anu, Pak. Munyer. Nah, kalau ini Oh, sudah, sudah. Masuk muter. Oke, ini sudah tampil ya. Nah, Sudah. nanti Bapak Ibu tinggal klik gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Ya, diarahkan ke sini dan kemudian Bapak Ibu tinggal di sini ada panah ke bawah. Ini diklik saja terus kemudian dipilih download gitu ya, dipilih download. Thread nanti dimasukkan ke laptop masing-masing gitu. Nah, ini tinggal ini di bawah ini kan ada ini. Nah, nanti dimasukkan ke laptop, silakan mau ditaruh di mana. Nah, misalkan begini nih, ini sudah terkirim ke laptop, ya kan? Kalau sudah, nanti Bapak Ibu tinggal buka. Di sini ada show in folder di kanan atas ini. Nah, ini diklik, ya. Nah, dia ada di sini. Nah, ini bentuknya memang masih WinRAR. Kalau ingin menampilkan, ya, ini bisa di tombol kanan, ya, atau klik kanan, kemudian ekstrak to. Ini di sini ada ekstrak to UK1, ini diklik saja Bapak Ibu. Nah, kalau sudah begini, nanti akan muncul folder dari apa yang tadi kita ekstrak. Nah, ini di sini. Nah, di sini ada, di sini ya. Tinggal Bapak Ibu buka. Nah, setelah dibuka, nanti 3 file ini yang nanti Bapak Ibu ATM. Ya, 3 file ini, ya. Dan ATM-nya nanti sesuai dengan program yang Bapak Ibu buka ya, atau program yang Bapak Ibu ajar di LPK masing-masing gitu ya. Jadi tinggal ATM-nya di situ. Dan nanti kami akan kirimkan juga contoh-contoh lain. Contoh-contoh Pak, saya programnya menjahit. Nanti akan kita kirimkan contoh menjahitnya. Ini paling tidak ini untuk gambaran bahwa nanti ini yang nanti akan Bapak Ibu siapkan. Gitu nggih? Nah, seperti ini.
Sampai sini apakah terlalu cepat Bapak Ibu saya menyampaikannya? Apa cukup? Boten. Monggo Bapak Ibu direspon apabila terlalu cepat, Bapak Ibu bisa bilang saja, nggih. Terlalu cepat atau cukup? Cukup, Pak. Cukup nggih. Oh nggih. Nah, berarti nanti Bapak Ibu sudah saya kirim di grup juga nanti atau Pak itu sudah saya kirim di sini juga nanti Bapak Ibu bisa langsung klik dan kemudian langsung di-download aja semua. Gitu ya. Nah, sekarang yang pertama. Ini mohon maaf saya minta izin salah satu orang menjadi contoh. Kira-kira program apa yang apa dilatih di LPK-nya masing-masing yang nanti saya beri sebagai contoh saja nanti untuk yang lain-lain bisa kurang lebihnya seperti itu. Dan ini saya rekam Bapak Ibu ya, artinya nanti kalau Bapak Ibu ingin mengulang nanti akan kami upload di YouTube sehingga Bapak Ibu bisa mengulang sesuai dengan ini. Sesuai dengan apa namanya mana bagian yang mungkin Bapak Ibu kurang memahami. Kira-kira program apa Bapak Ibu yang jadikan Yang contoh nih? bahasa saja Pak Beni. Bahasa nggih, Banyak yang bahasa bahasa ini. Korea misalkan. Nah, di sini ada unit kompetensi, di sini ada SKKNI, ya kan? Nah, untuk SKKNI, misalkan bahasa Korea, misalkan, Bapak Ibu tuliskan, ya, atau dibuka Google, kemudian Bapak Ibu tuliskan SKKNI titik Kemnaker titik go titik id. Ya, kalau sudah begini, Bapak Ibu klik atau Bapak Ibu enter gitu sama saja. Ini saya kirim juga di grup sehingga nanti Bapak Ibu bisa bisa apa namanya bisa ini bisa mencoba ya mencari SKKNI. Nah, di sini sudah saya kirim di grup ya. Nah, kemudian kalau sudah kita buka nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian program yang kita ajar itu apa? Misalkan bahasa Korea ya. Ya. Nah, bahasa Korea kita pilih SKKNI, coba kita cari. Shred. Nah, ada satu dokumen, artinya ada satu SKKNI bahasa Korea. Nomornya 222, tahunnya 2020 dan masih berlaku. Nah, ini Bapak Ibu cukup download. Nah, pertanyaannya caranya gimana Pak downloadnya? Cukup Bapak Ibu klik ada panah, kotak panah ini diklik begitu saja. Nah, nanti dimasukkan ke dalam folder sendiri lah. Artinya disatukan dengan yang tadi boleh. Nah, di sini nih. Yang tadi UK, contoh UK tadi ya. Dimasukkan ke sini boleh. Nah, SKKNI 2020-222 ya. Tentang bahasa Korea. Nah, ditambahin nggak apa-apa ya. Biar nanti mudah ini. Apa namanya mudah mengidentifikasi ya. Oh ini SKKNI bahasa Korea. Nah, kalau sudah di-download nanti filenya seperti ini. Jadi ini file utuhan yang Bapak Ibu download sesuai dengan program yang nanti Bapak Ibu ikuti uji kompetensinya. Nah, dari sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, kemudian Bapak Ibu itu file pertama. File kedua unit kompetensi. Nah, unit kompetensi ini kalau kita buka ya, di sini ada unit kompetensi. Oh, ini materinya ya. Coba nanti akan kita ini. Di apa bagian SKKNI yang banyak ini, nanti Bapak Ibu memilih salah satu unit kompetensinya ya. Memilih salah satu unit kompetensinya. Misalkan nih, yang bahasa Korea Bapak atau Ibu siapa ini? Mungkin nanti bisa kita kasih contoh. Dengan saya Eko, Pak. Dengan Pak Mas Eko ya, saya panggil Mas saja ya. Ya, Nah, siap. ini misalkan Mas Eko, ini kalau dilihat daftar unit kompetensi untuk bahasa Korea, itu ada 26. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu ambil semua, tetapi file SKK ini harus Bapak Ibu lampirkan nanti. Jadi tidak boleh tidak dilampirkan, nanti dilampirkan juga. Nah, dari 26 ini Mas Eko milih salah satu. Kira-kira apa Mas Eko yang dipilih?
misalkan memilih membaca dan menulis Ya, ini ya, aksara misalkan itu Korea misalkan. Yang dipilih untuk contoh nanti ini Pak gitu. ya, Nah, ini siap. Bapak Ibu setelah pilih ini, nanti Bapak Ibu mencari penjelasannya atau keterangannya dari unit kompetensi ini. Keterangannya di mana, Pak? Ya di sini juga, ya kan? Nah, ini keterangannya. Uraian unit kompetensi. Keterangannya di sini. Nah, di sini ada 7 hal yang nanti Bapak Ibu mesti pahami. Yang pertama, kode unit. Nah, kode unit sudah ada ini. Yang kedua, judul unit. Nah, di sini juga sudah ada bahwa judulnya adalah membaca dan menulis aksara Korea. Yang ketiga, deskripsi unit. Nah, deskripsinya ini bahwa unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam membaca dan menulis bahasa Korea. Terus yang berikutnya lagi ada 2 elemen. Elemen pertama, karena ini membaca, maka adalah membaca aksara Korea. Nah, untuk elemen membaca aksara Korea, itu kriteria unjuk kerjanya apa? Kriteria unjuk kerja itu adalah apa yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, itu kriteria unjuk kerja. Untuk elemen membaca aksara Korea, maka yang harus dikuasai oleh siswa nanti setelah dia belajar adalah bisa mengidentifikasi aksara Korea. Nah, aksara Korea itu seperti ini. Bentuknya begini, modelnya begini, ya kan? Dan kemudian membacanya seperti ini. Yang kedua, dia mampu membaca aksara Korea. Jadi tidak hanya tahu, tetapi dia juga bisa membacanya, melafalkan gitu ya. Nah, itu yang elemen satu. Yang elemen dua, di samping dia bisa membaca, maka dia juga bisa menulis aksara Korea. Nah, kriterianya sama dengan yang di atas, yaitu mampu mengidentifikasi aksara Korea, tapi dia juga mampu menyusun ya penulisan ya kan aksara Korea tersebut. Jadi bisa membaca, terus kemudian bisa menulis. Itu aja untuk unit kompetensi yang dipilih oleh Mas Eko. Jadi Mas Eko nanti kalaupun nanti milih ini dan kemudian nanti ada micro teaching, Mas Eko cukup mengambil bagian ini atau mengambil salah satunya boleh. Mengambil membacanya boleh, mengambil menulis juga boleh. Pak, apa nggak boleh mengambil dua-duanya? Boleh untuk micro teaching, untuk bahan ajar. Ya. Nah, yang ketiga, Korean unitnya, yang keempat, sorry. Setelah deskripsinya seperti ini, batasan variabel. Jadi batasan variabel itu adalah kalau kita mengajar membaca dan menulis aksara Korea, batasannya apa? Batasannya, dibatasi hanya membaca dan menulis Korea. Ya, terus kemudian merujuk pada aturan penulisan Korea. Ya kan? Dan kemudian media yang dipakai adalah media kertas atau multimedia seperti telepon genggam maupun komputer. Ya. Terus alatnya apa? Alatnya hanya ATK sama multimedia atau komputer. Nah, ini batasannya. Untuk norma standarnya tidak disebutkan kearifan lokal, untuk standarnya tidak disebutkan. Nah, terus kemudian ketika kita melatih itu kan ada penilaian Bapak Ibu. Yang dinilai apa? Nah, di sini sudah ada panduannya gitu. Jadi mengukur kemahiran dalam membaca dan menulis Korea. Ini sudah mahir. Ini masih kagok. Ini masih kaku, ya kan? Nah, nanti yang tahu instruktur penilaiannya seperti apa. Nah, dalam pelaksanaannya itu disebutkan di sini adalah kelengkapan dokumen dan lain-lain. Kemudian asesmennya atau ujiannya adalah nanti ada tes lisan, ada tes tertulis atau mungkin wawancara. Ini bisa dipilih salah satu Bapak Ibu, ya tidak harus diambil semua. Nah, pengetahuan yang dituntut apa? Kalau bahasa Korea adalah vokalnya, konsonannya harus sesuai. Pengucapannya harus sesuai. Walaupun mungkin di dalam pengucapan vokalnya itu ini Koreanya orang Indonesia. Karena logatnya mungkin nggak bisa ditinggalkan logat orang Indonesia. Misalkan seperti itu ya Mas Eko ya. Nah, yang Siap. penting aturan penulisannya juga
Oh, penulisan bahasa Korea itu mendatar atau ke bawah. Saya kurang begitu paham Mas Eko ya. Kan ada itu nulisnya ke bawah itu. Itu bahasa apa Mas? Jadi membacanya ke bawah itu. Bahasa Korea konsonan mati di bawah, Pak. Oh, nah gitu. Konsonan mati di bawah. Nah, seperti itu. Kalau bahasa Arab nulisnya dari kanan ke kiri. Kalau bahasa Indonesia nulisnya dari kiri ke kanan. Bahasa Inggris dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Ya. Seperti itu tuh maksudnya aturan penulisan gitu ya. Terus Oh, termasuk pelafalan. Nah, jangan sampai nanti pelafalannya misalkan kalau kita mengukur siswa itu jangan sampai salah ya, intonasi dan sebagainya seperti itu. Nah, ini contoh aja Mas Eko secara pengetahuan. Secara keterampilan ya berarti dia mampu membaca, dia juga mampu menulis. Secara sikap kerja berarti teliti dalam menggunakan aksara Korea dan juga mampu melafalkan dengan benar. Nah, di sini ada aspek kritis. Ya, aspek kritis itu adalah ketepatan. Nah, itu tadi terkait logat tadi. Jangan sampai nanti dia mengucapkan dengan bahasa Korea yang maksudnya makan, tetapi dia keliru. Ternyata itu bukan makan, tetapi minum. Berarti kan nggak tepat, gitu ya. Ya, saya juga nggak paham. Ya, makan. Kalau makan bahasa Koreanya apa, Mas? Mokta, Desita, Kalau minum. Masita. Nah, seperti itu ya. Aku kan baleni yo ora iso kuwi, Mas. Mas. Lah, ketika nyuruh makan tapi dia membacanya minum kan nggak tepat itu, ya kan? Itu aspek Oke. kritisnya gitu di situ. Jangan sampai nanti mengucapkan tetapi beda pengertian. Nah, itu aspek kritis. Nah, ini contoh aja ya. Pak, apakah itu nanti ini juga kita olah, kita ganti? Tidak perlu. Bapak Ibu cukup melampirkan ini plek ketik plek ya, plek ketik plek seperti ini dan itu nanti dijadikan file dimasukkan ke dalam bukti unit kompetensi 1 gitu. Loh Pak, untuk jahit gimana misalkan? Untuk boga bagaimana? Semua ada di SKKNI seperti yang tadi sudah kami sebutkan. Nah, di sini ini, semua ada di sini Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, ini kebetulan saya contohkan bahasa Korea. Ya. Jadi 1, SKKNI secara utuh, ini semua, filenya semua. Yang kedua, Bapak Ibu ini di copy, ya kan? Kemudian ditaruh di Microsoft Word, ya kan? Nah, ini di copy begini ya, misalkan. Wih, kok gak iso ngopi? Eh, ini di copy, ya dibuka, kemudian di copy, ya. Nah, begini ya, seret gitu. Di copy sampai bawah lah, ya, sampai bawah. Terus kemudian ditaruh di Microsoft Word. Ini kalau saya nggak bisa ngopi ya, atau karena share screen. Nah, ditaruh di Microsoft Word. Maksudnya paham nggih, Bapak Ibu? Oke. Ya, P jadikan satu file sendiri. Nah, nanti unit kompetensi. 1 unit kompetensi itu maksudnya. Ya. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, silakan. Ini sepertinya agak saya pakai WiFi tapi sepertinya agak terganggu sinyal saya, muncul peringatan. Ini video saya matikan ya Bapak Ibu. Oke. Oke, biar biar normal ini saya ininya, Pak. Share screen-nya. Baik, dari sini apakah sudah bisa diterima untuk bukti? Jadi ini kita langsung ke bukti saja. Bukti dokumen yang nanti harus kita kirimkan atau kita kumpulkan ketika uji kompetensi. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Oke, Pak. Oke, jadi Insya Allah buktinya adalah bisa. SKKNI sama 1 unit kompetensi yang dipilih. Nah, itu. Baik, terus kemudian form matrik pelatihan. Nah, ini nanti juga akan kami ini ya kasih contohnya. Nah, form matrik pelatihan itu berupa Excel seperti ini. Ya, berupa Excel. Nanti di atas itu ada kop lembaga. Nanti silakan Bapak Ibu isi dengan kop lembaganya apa. Terus kemudian di sini ada yang warna biru, ada yang warna merah. Yang warna merah ini keterangannya Bapak Ibu. Kalau tadi, nah ini kebetulan contohnya kok ya jelalah bahasa Korea Mas Eko ya. Jelalah Kebetulan. ngalah gitu ya. Nah, di sini ada judul unit kompetensi membaca dan menulis aksara Korea gitu kan.
Terus yang warna biru ini kriteria unjuk kerja. Tadi sudah kami sampaikan kriteria unjuk kerja itu kan di sini ini ya Pak, Bapak Ibu ya. Nah ini. Nah itu dituliskan di bagian sini yang warna 1.1. Ya kan? Kriteria unjuk kerja yaitu yang pertama membaca aksara Korea. Nah, terus kemudian aksara Korea diidentifikasi. Ini untuk KUK 1 ini aksara Korea diidentifikasi. Itu dipindah di yang warna biru ini. Di sini ada kriteria kerja, ini ada elemen kompetensi, ini di sini. Kemudian di sini kriteria unjuk kerja, ini di sini. Kemudian indikator unjuk kerja. Kalau di sini tadi ada elemen kompetensi, sudah dituliskan di bagian sini, yang hitam ini. Kemudian yang KUK dituliskan di warna biru. Nah, kemudian dilanjut dengan elemen indikator unjuk kerja. Indikator itu adalah indikasinya kalau dia menguasai itu apa. Nah, penguasaan itu ada 3 Bapak Ibu. Ya, jadi yang dikatakan seseorang itu kompeten apabila dia menguasai dari sisi pengetahuan, dari sisi keterampilan ya di bagian sini, pengetahuan, keterampilan sama sikap kerja. Atau kalau dalam bahasa yang sering kita dengar adalah ya knowledge yaitu pengetahuan, keterampilan itu skill ya kan. Kemudian sikap kerja itu attitude ya. Jadi attitude itu sikap kerja ya. Mungkin sebagian orang mengartikan moral atau etika gitu ya. Tetapi kalau dibahasakan di sini adalah sikap kerja. Ya, sikap kerja itu ya kebiasaan yang kita lakukan, sesuatu yang biasa kita kalau bekerja itu seperti apa itu namanya sikap kerja. Nah, biasanya kalau sikap kerja itu ada SOP-nya. Contoh nih, sikap kerja menyalakan komputer. SOP-nya bagaimana? 1, daya dicolokkan ke listrik misalkan. 2, ya pastikan kita menggunakan alas kaki. Nah, karena berhubungan dengan listrik ya. 3, pastikan semua kabel-kabel terhubung dengan benar. Artinya jangan sampai nanti kita menyalakan komputer ternyata keyboardnya belum nyambung atau belum dicolokkan ke komputernya misalkan. Ya. Atau mungkin mouse-nya juga belum nyambung di komputernya. Lah itu kan kurang benar. Atau mungkin untuk monitornya juga belum kecolok gitu. Ya, makanya sikap kerjanya itu tadi SOP tadi. Pastikan bahwa semua kabel tertancap dengan benar. Ya, 4, baru komputer dinyalakan. 5, tunggu hingga komputer siap dipakai untuk kerja. Ya, 7, ya. Silahkan bekerja menggunakan komputer dan jangan lupa untuk menyimpan setiap 5 menit sekali atau setiap 10 menit sekali. 8, nah itu namanya SOP Bapak Ibu ya, SOP atau sikap kerja kalau kita menggunakan komputer sampai nanti komputer itu dimatikan. Ya, dimatikan. Ya. Nah, itu namanya SOP, itu namanya sikap kerja. Nah, di dalam indikator unjuk kerja ini kan ada 3 indikator nggih. Kalau indikator pengetahuan itu kata depannya itu dapat. Dapat kemudian menjelaskan. Ya, berarti terkait dengan lesan ya. Dikatakan orang itu memiliki pengetahuan tentang aksara Korea kalau dia dapat menjelaskan aksara Korea. Ya kan? Nah, materinya apa? Nah, ini sudah ditunjukkan sama matrik pelatihan ini. Oh, materinya menjelaskan aksara Korea. Nah, terus kemudian menjelaskannya seperti apa? Detail materi dapat diambil dari SKKNI. Nah, berarti nanti kalau Mas Eko nyusun materi, yang menjelaskan aksara Korea. Aksara Korea itu apa saja? Kalau A itu begini bentuknya, kalau B begini ya. Saya nggak tahu, nggak paham betul ya Mas Eko ya. Ini gambarannya saja. Nah, itu jadi materi itu nanti. Ya, jadi materi. Ya, jadi pengetahuan ini lebih banyak ke materi. Lebih banyak ke materi yang nanti akan kita susun di dalam modul atau buku atau materi pelatihan kita. Ya, buku materi pelatihan kita. Kemudian yang kedua, indikator kedua adalah keterampilan atau skill. Mampu mengidentifikasi aksara Korea.
Nah, di sini materinya apa? Mengidentifikasi aksara Korea. Berarti apa kalau itu terkait dengan apa ini? Membaca, ya berarti praktek membaca. Nah, nanti di dalam materi anak-anak praktek ya membaca bahasa Korea dengan benar. Nah, seperti itu. Berarti di poin kedua ini bahwa ada praktek di situ. Apakah di lab bahasa Korea, apa di lab bahasa, ataukah anak-anak diminta untuk maju satu-satu, ataukah guru atau instruktur menunjuk. Nah, itu teknisnya silahkan masing-masing instruktur. Tetapi di poin ini bahwa untuk mengetahui bahwa seseorang atau siswa itu mampu, maka dia harus praktek. Nah, yang ketiga yaitu terkait dengan sikap kerja. Teliti dalam menggunakan dan melafalkan aksara Korea. Nah, berarti teliti itu tadi apa? Jangan sampai salah sebut, jangan sampai salah intonasi, jangan sampai salah pengucapan gitu karena bahasa ya. Nah, seperti itu. Kalau salah bagaimana, Pak? Ya berarti tugas instruktur untuk membenarkan, untuk memberi contoh yang benar seperti apa. Nah, ini terkait dengan materi pelatihan. Nah, terkait dengan yang berikutnya yaitu metode. Metodenya apa? Bisa ceramah, bisa diskusi, bisa demonstrasi, bisa gabungan ketiganya. Nah, ini bisa dituliskan di sini, Bapak Ibu. Medianya apa? Nah, biasanya medianya untuk menjelaskan ya, itu biasa pakai PPT. Atau mungkin juga bisa menggunakan modul. Bahan yang digunakan apa? Karena ada membaca, juga ada menulis, ya bahan yang digunakan ATK. Bisa kertas, bisa bolpen, bisa setip, bisa penggaris, bisa pensil. Nah, itu kan termasuk ATK semua. Ya. Terus alat yang digunakan apa? Untuk mendukung proses pembelajaran atau proses pelatihan itu. Bisa LCD proyektor, bisa kalau sekarang malah musim Smart TV ya menggunakan TV yang gede itu ada ukuran berapa in itu 60 in atau 40 in itu ya bisa menggunakan laptop ya bagi instrukturnya. Sumber belajarnya dari mana? Bisa dari modul ya modul dari lembaga atau LPK, bisa juga instruktur mencari link YouTube terkait dengan apa itu membaca bahasa Korea. Nah, itu tuliskan aja YouTube gitu aja. Nah, ini untuk apa itu kriteria atau KUK pertama yaitu membaca aksara Korea diidentifikasi ya aksara Korea diidentifikasi. Nah, karena di dalam elemen membaca bahasa Korea itu ada 2 KUK, maka KUK kedua adalah aksara Korea dibaca. Nah, ini nanti indikatornya apa? Dapat membaca, mampu membaca, dan harus teliti di dalam menggunakan atau melafalkan. Nah, ini sama gitu ya. Sama karena memang terkait dengan teori, praktek, dan juga sikap kerjanya. Nah, materinya apa? Nah, nanti materinya untuk membaca ini Bapak Ibu bisa menjelaskan atau memeriksa kualitas latihan ya detail materinya seperti apa nanti Bapak Ibu bisa menuliskannya di dalam session plan gitu ya. Kemudian terkait dengan kemampuan membaca itu dengan apa gitu ya. Jadi bisa hasil latihan ini bukan hasil jahitan. Hasil latihan ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tuangkan di dalam materinya itu sendiri ya. Terus kemudian metodenya sama ya, bisa dengan ceramah, diskusi, demonstrasi atau praktek dan seterusnya. Nah, ini sudah cukup Bapak Ibu untuk apa namanya? Matrik pelatihan. Nah, nanti di bawah dituliskan mengetahui siapa pimpinan LPK-nya, kemudian dituliskan instrukturnya siapa. Berarti kalau instruktur nama Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin nanti untuk apa namanya? Menjawab pertanyaan, Pak, ini apakah ditandatangani? Kalau bisa ya. Ini juga kalau bisa dia. Lalu bagaimana Pak tanda tangannya? Apakah di print? Tidak perlu di print Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa scan kemudian ditempel di sini. Ya, ini juga begitu. Pak, apa harus ada stempel? Kalau ada lebih bagus. Bapak Ibu bisa stempel di lembar kertas kosong putih gitu ya. Nanti Bapak Ibu foto kemudian Bapak Ibu tempel di sini. Ya. Nah, gitu aja sudah ditempel. Jadi
Ini nanti paperless ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak perlu ngeprint, tetapi cukup dengan file-file yang disiapkan. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Boten, Pak. Nah, bisa diterima dengan jelas? Nggih. Sakit nggih? Alhamdulillah. Ya. Nah, ini sudah bukti 1 selesai. Sekarang bukti 2. Nah, bukti 2 apa saja? Di sini ada session plan, ada lembar informasi, ada merencanakan, ada proklat gitu ya. Nah, oke, sekarang saya mulai dari yang proklat dulu. Proklat itu apa sih? Proklat itu adalah program pelatihan. Ya, bentuknya seperti apa? Oh, ternyata nggak bisa ditampilkan. Coba ini saya ini kan terhubung ke Google Slide aja. Oh, tidak bisa dibuka. Saya download aja kalau begitu. Ya, jadi makanya ini ternyata nggak bisa dibuka langsung ya Bapak Ibu ya. Berarti kita download atau mungkin bisa Bapak Ibu dari sini di-download semua dulu nggak apa-apa. Ya, dari UK2 ini sama tekniknya ini di-download semua. Nah, setelah di-download baru dibuka di situ. Ini masih proses download, sudah selesai. Ini saya masuk ke UK2. Kemudian dari UK2 ini saya coba ekstrak, gitu ya. Ekstrak, terus nanti akan itu di atas nih. Di sini ada UK2 ya. Kalau sudah di ini diekstrak ya Bapak Ibu, jangan lupa. Nah, ini saya mulai dari proklat dulu, saya buka proklatnya. Nah, proklat itu program pelatihan Bapak Ibu ya. Proklat itu program pelatihan. Lah, kok ternyata memang nggak ada isinya. Nah, ini kalau nggak dicek begini repot nih Bapak Ibu ya. Coba saya buka ininya ya. Eh, Buka program pelatihan masa nggak ada. Oh, ternyata memang nggak ada. Oke, coba saya bukakan dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita koreksi gitu ya. Kita koreksi. Mudah-mudahan ada. Juga. Oke Bapak Ibu ya. Sebentar saya carikan yang data yang fix dulu ya. Nanti kita upload ulang ya. Oke. Terampil. Oke. Nah, ini coba saya kasih contoh, Bapak Ibu ya. Contoh, oh, ini kelengkapan. Oke. Tiga struktur struktur ya. Oke. Proklat. Oke.
Nanti kita revisi ya Bapak Ibu ya contohnya itu. Nah, di sini ada contoh proklat atau program pelatihan. Ini saya share screen lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk program pelatihan sudah tampil Bapak Ibu? Sampun, Pak. Nggih. Oke. Nah, ini contoh program pelatihan. Kebetulan contohnya ini adalah program pelatihan berbasis kompetensi menjahit pakaian dengan mesin. Bapak Ibu nanti bikin seperti ini, tetapi jangan khawatir juga ya. Pak, waduh kok banyak banget, jangan khawatir. Nanti ada contoh, saya tunjukkan contoh ya. Kalau tadi ada link terkait dengan apa? Dengan SKKNI ya. Nah, sekarang saya tunjukkan Bapak Ibu. Untuk proklat ini Bapak Ibu juga bisa ATM, amati tiru modifikasi. Alamatnya mana? Alamatnya proklat, Kemnaker, kemnaker.go.id. Nah, saya kirim juga di ini ya, di waduh, dilalah kok error pasang ininya. Oh, bisa, alhamdulillah. Saya kirim juga di chat ya Bapak Ibu ya. Di chat. Oh, ini di sini mencari contoh eh, program pelatihan atau proklat. Nah, sudah saya kirim di grup juga ya. Untuk yang ini saya hapus dulu ya, nanti saya benahi linknya ya. Oke. Baik, di sini sudah ada contoh proklat. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal tuliskan. Misalkan tadi apa? Bahasa Korea ya? Nggih. Bahasa Korea. Nah, biar nyambung sebenarnya proklat ini dulu yang harus di-download gitu ya Mas Eko ya. Nah, mungkin agar apa? Agar sesuai gitu ya, sesuai dengan yang tadi kita ambil contohnya. Nah, misalkan bahasa Korea di sini bahasa Korea misalkan ini ya. Nah, ada 24 UK. Nah, ini UK-nya banyak sekali. Tapi nggak apa-apa. Nanti ini kan untuk ini aja, untuk syarat dokumen ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ngedit, tetapi cukup Bapak Ibu ini download aja di sini. 24 KO sama. Nah, setelah Bapak Ibu milih ya bahasa Korea untuk calon pekerja migran ini ya, ini nama programnya, nama misalkan Bapak Ibu buka LPK, oh ini ada program bahasa Korea untuk calon migran misalkan. Bapak Ibu tinggal download aja unduh program di sini Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu cukup klik ya. Nah, ini yang namanya proklat atau program pelatihan. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal ATM saja. Ya, ini Bapak Ibu download ya kan? Tinggal Bapak Ibu tuliskan di sini proklat bahasa Korea untuk calon migran Indonesia. Misalkan seperti ini ya, kita download ya. Nah, kemudian setelah kita download kita buka. Ya, kita buka isinya seperti ini. Oh, belum selesai downloadnya sepertinya. Oke. Nah, isinya seperti ini ya, Bapak Ibu. Belum buka. Nah, seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu cukup ATM. ATM-nya gimana, Pak? ATM-nya adalah logonya Kemnaker ini dibuang. Sekali lagi logonya Kemnaker dibuang. Di bawah ini juga dibuang. Kalau gambar ininya boleh ya disertakan. Terus diganti apa, Pak? Logonya Kemnaker ini diganti dengan logo LPK Bapak Ibu. Keterangan kementerian bisa Bapak Ibu ganti dengan LPK Bapak Ibu. Misalkan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau Balai Latihan Kerja Komunitas apa gitu ya, namanya Al Hidayah misalkan. Alamatnya di mana? Nah, silakan dituliskan di sini. Untuk kata pengantar kalau memang dirasa membingungkan ya, boleh dibuang. Tetapi kalau disertakan silakan di bawah ini diganti dengan LPK Bapak Ibu.
Ya, misalkan nih Trenggalek ya 25 Maret 2024 ya, kepala LPK atau pimpinan LPK atau ketua LPK atau ketua LBLKK namanya siapa, tuliskan di sini. Tetapi kalau ini dirasa ribet, buang, ya kan? Tidak perlu disertakan. Untuk daftar isi plek ini sudah nggak usah diubah, nggak usah diganti, sudah plek ketiplek. Yang ke bawah ya di dalam proklat atau program berbasis kompetensi itu ada A, terus kemudian B, kemudian C, ya C silabus, kemudian D, ini masih panjang ya silabus, kemudian D mana D dulu panjang banget. Nah kemudian D daftar alat dan yang terakhir E daftar bahan. Ya, jadi ada 5 hal di program pelatihan. Pak, ini bikinnya bagaimana? Nggak perlu bikin. Bapak Ibu tinggal cari aja di proklat tadi, cari sesuai dengan programnya, jurusannya, kemudian ATM, ya, amati, tiru, modifikasi. ATM-nya di mana? Ya tadi, di covernya tadi diganti dengan logo LPK Bapak Ibu. Di bawahnya diganti data Bapak Ibu, kata pengantar kalau memang nggak perlu, buang aja nggak apa-apa. Ya kan? Terus daftar isi diutuh nih gini juga nggak apa-apa ya. Jadi ada A, B, C, D, E. Semua gitu ya. Nah, di sini ada informasi umum, judulnya bahasa Korea, kode programnya ini sudah ada, jadi Bapak Ibu nggak perlu nyari. Jenis programnya klaster non okupasi, artinya maksudnya ini bahwa program ini adalah program klaster, program yang memang tidak untuk jabatan tertentu. Ya, program umum lah seperti itu. Ya, kan ada program yang okupasi ya, yang memang untuk jabatan tertentu. Tetapi ini tidak. Ya, metodenya apa? Luring. Luring itu offline kalau orang bilang. Ya, kalau online susah bahasa itu. Misalkan seperti itu. Tujuannya apa? Ini nggak perlu diganti Bapak Ibu. Udah plek ketiplek ini aja. Ya, standar kompetensi yang digunakan SKK ini 222 tahun 2020. Nah, di sini ada persyaratan peserta. Oh, minimal SMA atau SMK. Ya, apakah peserta pelatihan harus ikut pelatihan sebelumnya? Nggak perlu. Nah, apakah harus punya pengalaman kerja? Nggak perlu. Oh ya, usianya berapa? Minimal 18 tahun. Loh, kenapa Pak kalau 18 tahun? Karena asumsinya kalau SMA atau SMK itu lulusnya umur 18 gitu ya. Persyaratan khusus ada nggak? Oh, nggak ada. Yang penting punya niat misalkan ya. Nah, sedangkan untuk instruktur bagaimana? Persyaratannya, oh kalau jadi instruktur bahasa Korea minimal pendidikan D3. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Kalau di tempat Bapak Ibu memang, waduh Pak, ini instrukturku atau saya sendiri baru lulusan SMA Pak, ya nggak apa-apa. Di sini tuliskan minimal SMA gitu ya. Instrukturnya juga harus punya pelatihan metodologi, sertifikat kompetensi metodologi. Nah ini yang saat ini kita lakukan. Instrukturnya juga punya sertifikat kompetensi BNSP secara yang kelompok teknis, yaitu apa itu memiliki ini topik 1 level 2. Misalkan seperti ini contoh aja. Ya. Instrukturnya harus punya pengalaman kerja. Oh, nggak perlu punya pengalaman kerja. Punya persyaratan kursus nggak perlu. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh, nanti silakan di ATM. Kemudian kurikulumnya ini juga silakan di ATM. Nah, dari kurikulum yang sebanyak ini, jadi satu program itu kan ini tersampaikan semua misalkan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ambil salah satu. Kalau tadi saya contohkan Mas Eko tadi mengambil yang bagian ini saja, sudah. Jadi nggak harus dikerjakan semua. Kerjakan yang salah satu aja yang dipilih. Ya, untuk apa? Ya tadi, untuk unit kompetensi yang dipilih. Gitu ya. Tapi ini nanti di berkas ini disertakan semua, ya gitu ya. Terus silabusnya juga sudah ada semua. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mikir, Bapak Ibu tidak perlu apa istilahnya membuat, tetapi sudah ada semua. Ya, jadi berkas-berkas ini nanti berguna untuk apa Pak? Kalau Bapak Ibu nanti akreditasi lembaganya ini diperlukan, gitu ya. Ini diperlukan sehingga memudahkan. Nah, terus untuk alat.
Nah, alatnya ini semua sudah disebutkan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tidak kesulitan untuk mengidentifikasi alat apa yang diperlukan, bahan apa yang diperlukan. Sudah ada semua. Nah, untuk proklat, ya kan? Nah, kemudian untuk proklat sudah ya. Kemudian yang kedua, untuk bikin session plan gitu ya. Nah, bikin session plan. Session plan-nya seperti ini Bapak Ibu. Coba tadi saya contohkan kan kebetulan ada ini ya, ada proklat sudah. Terus kemudian session plan. Session plan-nya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Session plan-nya tadi contoh session plan. Nah, seperti ini. Nah, yang merah-merah ini Bapak Ibu ganti. Ya, jangan lupa atasnya nanti dikasih kop. Ya, nama pelatihan bahasa Korea untuk pekerja migran. Kode program sudah ada di ini, tinggal Bapak Ibu copy di sini tadi, ya kan kodenya di proklat, ya kan ada kan di sini. Nah, di sini kode programnya sudah ada, tinggal Bapak Ibu copy paste. Ya, unit kompetensi, ya kompetensi yang dipilih. Kalau tadi Mas Eko milih membaca dan menulis aksara Korea, berarti ini dituliskan. Ya, kemudian kalau yang atas ini kodenya ya, berarti kalau kodenya berarti yang ini Bapak Ibu. Ya, kalau tadi Mas Eko pilih berarti kodenya ini, tinggal di copy ditaruh di sini ya sebagai contoh aja nih. Ya, taruh di sini, kemudian unit kompeten membaca yang pertama tadi dituliskan di sini. Penyajiannya berapa kali? Nah, ini diisi angka memang. Ya, oh 4 kali, 5 kali, 7 kali. Atau mungkin penyajian kesekian, kedua atau ketiga gitu ya. Waktu 20 menit. Nah, 20 menit ini waktu untuk micro teaching Bapak Ibu. Ya, realnya mungkin 2 JP 90 menit, tetapi karena ini micro teaching maka waktu ini ditulis 20 menit. Jadi nanti Bapak Ibu ketika micro teaching dengan tema ini Bapak Ibu menyampaikannya maksimal 20 menit. Terus judul materinya apa? Nah, judul materi itu diambil dari materi pelatihan aspek pengetahuan pada silabus. Nah, kalau di sini ada silabus, nanti jadikan judul materi. Nah, ini ada silabus kan? Nah, ini aspek pengetahuannya kan di sini. Ini bisa dijadikan judul materi. Ya. Vokal dan konsonan aksara Korea. Ya. Vokal, konsonan dan pelafalan aksara Korea itu bisa jadi judul materi. Tujuan instruksional ini pun juga bisa diambil dari ini, dari apa namanya kelompok unit kompetensi yang bagian sini. Ya, tujuan atau capaian ini. Ya, tujuannya bahwa siswa mampu atau kompeten menggunakan aksara Korea berdasarkan aturan penulisan. Itu masuk di tujuan instruksional. Ya, sebenarnya teorinya sih mengandung ABCD. Ya, teorinya mengandung ABCD, tetapi paling tidak menyimpang. Jadi kita mengikuti apa itu capaian ya yang ada di kelompok unit membaca dan menulis aksara Korea. Contohnya taruh di sini. Kemudian metode mengajarnya ini sesuai dengan metode yang digunakan. Apakah ceramah, tanya jawab, demonstrasi. Kalau bahasa Korea tentunya mesti demonstrasi ini harus ada. Praktek lah begitu ya. Alatnya apa? Nah, silakan dituliskan alatnya apa. Ya, termasuk di dalamnya adalah file atau bahan PowerPoint. Terus kemudian persiapannya apa? Nah, kalau persiapan itu sudah template ini Bapak Ibu ya. Persiapan ruang. Ya, seorang instruktur mesti ngecek ruangannya sudah siap belum, sudah ready belum, sudah sesuai belum. Alat peraganya sudah tersedia belum. Nah, yang terakhir tentunya persiapan mental dan fisik. Ya, jangan sampai instruktur ya ada masalah di rumah dibawa di kelas. Nah, itu misalkan seperti itu. Ya harus siap mental, artinya ya sekarang ngajar ya berarti profesional, kita ngajar di depan siswa tanpa membawa permasalahan sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu pendahuluan. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang atas ini sifatnya non fisik artinya tidak masuk di materi ya, artinya. Kemudian yang mulai dari waktu time 5 menit ini masuk di materi. Jangan lupa nanti di micro teaching membuka dengan salam. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya kan? Atau
bahasa daerah apa yang jelas itu menunjukkan bahwa salam. Kalau memang itu pertama kali ngajar berarti memperkenalkan diri. Nah, nanti karena di micro teaching itu Bapak Ibu berhadapan atau yang dihadapi teman-teman sendiri ya berarti ya harus mengenalkan diri karena baru ketemu di situ misalkan. Jangan lupa juga mengabsen. Mengabsen tidak harus membaca satu-satu siswa, tetapi Bapak Ibu bisa mengilustrasikan dengan menanyakan siapa yang tidak masuk itu sudah termasuk mengabsen. Ya. Atau mungkin menghitung siswa jumlahnya siswa sini berapa misalkan ada 20 setelah dihitung hanya 18 oh berarti yang nggak masuk 2 orang nggak masuk karena apa dan sebagainya. Nah itu sudah termasuk mengabsen. Jangan lupa persepsi. Nah persepsi ini bisa dengan ice breaking, bisa dengan apa namanya dengan apa jadi sifatnya bisa dengan kayak tadi pantun atau bisa dengan apalah seperti itu. Itu persepsi. Artinya apa? Kita menyegarkan agar siswa itu aktif. Siswa itu fokus bukan aktif ya. Siswa itu fokus. Jadi memancing siswa agar ketika mau mulai pelajaran itu fokus. Ya biasanya sih ice breaking biasanya ya. Terus kemudian mengenalkan judul. Jangan lupa bahwa kita mau belajar bahasa Korea di bagian aksara dan pelafalan misalkan. Ya, bila perlu ada pretest. Pretest itu nanti kalau di micro teaching itu ilustrasi saja. Ayo silakan kerjakan pretest ini saya tunggu 5 menit. Saya tunggu 2 menit, saya tunggu 1 menit misalkan. Yang menunjukkan bahwa itu ada pretest. Jangan lupa juga menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Ya, tujuannya apa. Terus jangan lupa juga menyampaikan safety induction. Safety induction itu guru memberikan arahan atau memberikan informasi bahwa nanti kalau terjadi mayor ya, terjadi kejadian luar biasa, misalkan gempa dan sebagainya misalkan atau mungkin ada banjir dan sebagainya itu namanya safety induction. Atau hal yang paling sederhana nanti kalau terjadi kejadian luar biasa keluarnya lewat sini dan sebagainya. Nah, itu ada petunjuk ya, ada petunjuk evakuasi atau apa seperti itu. Terus kemudian menjelaskan roadmap pelatihan. Roadmap itu route itu jalan, map itu peta jalan pelatihan ya. Peta jalan pelatihan itu maksudnya bahwa nanti kalau kita belajar ini nanti kalian nanti akan mencapai level ini atau akan menguasai ini. Nah, itu namanya roadmap. Gitu ya. Nah, itu hanya 5 menit maksimalnya. Jadi mulai dari salam, absen dan sebagainya itu 5 menit. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, bisa 4 menit, bisa 3 menit lah, kondisional gitu ya. Terus di sini di fase penyajian. Nah, penyajian itu ada apa namanya sifatnya teori ya. Di fase penyajian itu yang pertama adalah kita menyampaikan teori-teori atau menyampaikan apa namanya bahasan-bahasan yang sifatnya teori. Ya, di dalamnya juga ada praktek yang memang harus dilakukan oleh siswa. Ya. Nah, setelah penyajian selesai, jangan lupa Bapak Ibu menyimpulkan. Ya, simpulkan secara singkat materi yang disampaikan. Nah, di sini udah ada waktu-waktunya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu ya untuk bagian ini pertama penyajian ini ya, itu yang aktif adalah siswa di bagian penyajian ini. Ini ya mohon maaf, yang aktif adalah guru atau instruktur. Ya, yang aktif sampai pada kesimpulan. Ya, itu yang aktif instruktur. Kalaupun di sini ada praktek itu sifatnya menajamkan ya dari materi yang dia sampaikan. Tetapi yang di sini adalah bila ada praktek misalkan dan terjadi ada kesalahan di dalam praktek, instruktur masih bisa memberi arahan yang benar seperti apa. Jadi yang ini di poin ini Bapak Ibu yang aktif adalah instruktur. Baru di bagian aplikasi ya, aplikasi itu yang aktif adalah siswa. Ya, instruktur pasif. Artinya pasif itu misalkan nih untuk melihat sejauh mana daya serapnya, instruktur bertanya. Ya, apa yang dimaksud dengan huruf ini gitu. Nah, siswa yang jawab, siswa aktif. Di poin ini
Walaupun ini belum masuk ke penilaian, karena penilaian nanti masuknya di evaluasi Bapak Ibu. Tetapi ini yang aktif adalah siswa di aplikasi ini. Jadi harus ada fase ini. Ya, bisa berupa soal, bisa berupa apa gitu ya, pertanyaan langsung yang dijawab oleh siswa. Bisa kalau memang praktek, ayo silakan 2-3 orang maju ke depan dan kemudian silakan saling berdialog misalkan. Ya, dengan tema apa itu rencana pergi ke piknik ke suatu tempat, misalkan seperti itu. Atau kalau nggak gitu, silakan saling bertanya dan yang satu menjawab. Nah, itu aplikasi yang aktif adalah siswa. Nah, setelah ini selesai, baru nanti fase evaluasi. Fase evaluasi adalah fase penilaian, Bapak Ibu. Ya, di fase aplikasi ini, apabila siswa lancar, ditanya guru bisa menjawab, ketika mereka praktek juga tingkat apa itu kesalahannya kecil gitu ya. Kalau ini berhasil, maka itulah keberhasilan instruktur di fase ini, penyajian atau elaborasi ini. Tetapi kalau di fase aplikasi ini banyak sekali kesalahan, berarti di fase ini instruktur gagal. Itu aja ukurannya ya. Terus kemudian setelah itu evaluasi, nah di evaluasi ini sudah nantinya outputnya adalah sebuah nilai ya. Kalau di dalam apa penilaian di dalam lembaga pelatihan itu bukan angka, tetapi yang muncul adalah kompeten atau belum kompeten ya. Nah, untuk mengindikasi memang bisa diberupakan angka. Misalkan kalau nilainya itu di atas 80 maka kompeten. Tetapi kalau di bawah 80 maka belum kompeten. Dan yang belum kompeten bagaimana? Bisa dilakukan evaluasi ulang maksimal sebanyak 2 kali. Ya, 3 kali dengan yang pertama. Misalkan nih diuji dari 10 siswa ternyata ada 2 yang nilainya di bawah standar, berarti belum kompeten. Nah, 2 orang ini bisa mengulang hingga 2 kali lagi evaluasinya. Seperti itu ya, sampai dia kompeten semua. Nah, bisa saja di akhir materi atau pelatihan itu ada tambahan. Ini opsional ya Bapak Ibu. Jadi bisa ditambahkan bisa enggak. Terus jangan lupa ketika selesai nanti di micro teaching itu ada pemberesan kelas. Ya, baik sekian anak-anak ya. Misalkan kalau memang ada apa namanya di papan tulis itu ada tulisan, silakan salah satu menghapus atau apa gitu. Atau kalau memang itu langsung laptop, silakan dimatikan semua laptopnya, ya kan? Dan kita akan segera mengakhiri pelatihan hari ini misalkan. Dan jangan lupa dirapikan meja. Ya, kalau ada barang tercecer, kotoran silakan dibuang dulu ke tempat sampah, ya kan? Ya, kalau memang itu ada perangkat, silakan perangkatnya dirapikan, ya, dikembalikan seperti semula sebelum kita pakai, kita gunakan, dan akhiri dengan salam, ya, salam dan terima kasih. Nah, ini tahapan-tahapan micro teaching, Bapak Ibu, ya. Nanti Bapak Ibu ketika micro teaching, ya, paling tidak menyampaikan poin-poin ini semua, mulai dari pendahuluan, elaborasi atau penyajian, ya sampai ke kesimpulan, kemudian aplikasi dan evaluasi ya. Jadi wajib disampaikan pada saat micro teaching, yaitu ada pendahuluan, ada penyajian, ada aplikasi ya, atau bahasanya pemantapan, ada evaluasi. Ini wajib. Kalau yang tambahan ini tidak wajib ya. Pemberesan kelas bukan tidak wajib, tetapi fase ini harus dilewati. Seorang instruktur nggak mungkin selesai langsung, oke baik anak-anak langsung keluar, kan nggak mungkin. Ya mesti ada instruksi-instruksi agar mengemasi atau membereskan kelas dengan baik. Ya. Nah di bawahnya nanti silahkan dituliskan nama instruktur sama pimpinan. Kalau ada WhatsApp masuk. Gitu. Ya gimana Bu? Nah, ini contoh kedua Bapak Ibu ya. Contoh kedua, kemudian nanti Bapak Ibu bisa lanjut ke berikutnya lagi yaitu lembar informasi. Nah, lembar informasi ini ada contoh juga. Kebetulan contohnya ini adalah menjahit. Ya, lembar informasi itu kayak LKS gitu loh Bapak Ibu ya. LKS lah. Atau mungkin pegangan siswa. Nanti tidak harus modul dalam bentuk utuh ya Bapak Ibu ya. Bisa potongan-potongan modul ya. Kemudian proklat sudah, lembar informasi sudah, 3 itu aja.
Proklat tadi ngambil dari web, ya. Session plan nanti akan kita kasih contoh. Lembar informasi itu modul yang memang dipakai Bapak Ibu di LPK. Tinggal Bapak Ibu ambil salah satu yang memang menjadi topik. Udah, ini untuk bukti kedua. Jadi ada 3 materi. Ya. Kemudian yang bukti ketiga. Nah, ini bukti ketiga ini PPT, penjabaran dari Proklat dari program pelatihan. Ya. Di program pelatihan tadi kan ada pendahuluan, ada di ini session plan, penjabaran dari session plan. Ya, di session plan tadi kan ada mengenalkan diri. Nah, ini langsung dijadikan sampul. Nah, ini ganteng nggak, Bu? Mas Adri ini ganteng nggak? Halo. Gitu. Ini untuk ngetes saja. Takut saya tanya nggak ada yang jawab. Ini pada tidur. Iya, Ketiduran Pak, lagi. cowok, Pak. Aman, nyik, Atau, Pak. atau ini kalau yang jawab mbak-mbak gitu, nggak berani ngomong Pak. Saya sebelah saya itu ada suami. Gitu. Kalau yang saya yang jawab malah beda nanti, Pak. Ya. Iya benar-benar. Oke, kita lanjut ya. Ini yang bukti Gitu. ketiga cuma satu file Bapak Ibu, ya, yaitu PPT. Ya, isinya PPT apa? Satu, bisa langsung pengenalan diri. Yang kedua, ini kontrak belajar. Kontrak belajar itu kalau kita ngajar tentunya, saya pada punya HP silakan di silent atau dimatikan. Ya, ada tepat waktu, tidak boleh tidur saat pembelajaran. Kalau ngantuk Pak, boleh. Kalau ngantuk, yang nggak boleh tidur ya. Terus tidak boleh ribut selama pembelajaran. Kalau ngobrol Pak, nggak boleh karena ngobrol itu termasuk ribut ya. Terus mau mati, nah ini kebetulan mungkin contohnya pada saat pandemi kemarin ya, jadi bisa dibuang. Tapi ya boleh juga sih, yang namanya protokol kesehatan setiap saat ya. Hadir tepat waktu dan juga aktif dalam kegiatan. Aktif itu apa? Kalau diberi kesempatan bertanya, bertanya. Kalau diberi kesempatan untuk sharing, silakan sharing gitu ya. Nah, ini yang safety induction ya. Jadi kita ngasih tahu kepada siswa nanti kalau keluar lewat jalan sana, kalau terjadi sesuatu yang tidak kita duga lewat jalan sini dan sebagainya. Itu namanya safety induction. Ya, ini pernah saya pelatihan di lantai 9 di Jakarta, kemudian ada gempa. Lantai bawah nggak berasa waktu gempa di Gresik itu loh Pak. Ya, tapi lantai 9 berasa pada turun semua, nggak berani lewat lift kan. Sampai bawah ditanya satpam gitu. Wow, ada apa kok pada lari? Gempa? Nggak ada gempa gitu. Nangisor nggak kroso ya. Terus kemudian analisis bentuk tubuh ini masuk ke persepsi Bapak Ibu. Karena kebetulan temanya menjahit ini ya. Jadi analisisnya seperti ini. Saya lanjut aja nanti Mas Eko nggak fokus ya. Gitu. Nah, ini kode unit artinya kita mengambil unit kompetensi apa, misalkan bahasa dan aksara tadi gitu ya. Nah, di ini juga diinfokan bahwa nanti ada sesi teori, ada sesi praktek. Terus kemudian ini tujuan pembelajaran, tuliskan aja di sini ya. Ya, manfaatnya untuk apa? Silakan disampaikan di sini juga. Kemudian di sini ada roadmap ya, peta jalan tadi ya. Bahwa nanti kita belajar satu mengukur dan bahan penunjang yang digunakan. Ini contoh aja sih. Kalau Mas Eko mungkin satu nanti kita apa itu apa menulis ya, membaca aksara ini dan kemudian menulis aksara Korea gitu ya. Terus yang berikutnya lagi cara mengukur. Nah, nanti bagaimana cara mempraktekkannya seperti itulah. Ya, nanti silakan bisa di ATM. Alat bahan nanti bisa disesuaikan dengan alat bahan yang tercantum di program pelatihan. Di paling akhir kan tadi ada alat, ada bahan ya. Nggak harus semua ya. Mana yang memang digunakan pada saat itu. Tetapi untuk daftar bisa semua ya. Karena bisa jadi satu materi atau beda materi itu beda alat dan bahannya. Kemudian metode. Nah, ini sudah masuk ke materi ini. Ya, kalau ini baru informatif, kalau ini sudah masuk ke materi. Metodenya apa gitu ya. Metodenya apa? Kemudian ini saya tampilin aja begini. Nah, ini. Nah, metodenya seperti ini ya. Ini sudah masuk ke materi ya. Nah, ini masuk ke materi, silakan materinya. Ini juga masuk ke materi. Nah, ini juga masuk ke materi ya. Silakan diuraikan apa sesuai dengan yang tadi
kriteria unjuk kerja tadi, ini masuk materi, ini juga masuk materi. Nah, jadi ini fase ini sebelumnya ini tadi adalah fase penyajian kalau di session plan Bapak Ibu. Ya, termasuk session plan fase penyajian yaitu menyimpulkan kesimpulan. Jadi kesimpulannya begini. Ya, kalau ngomong pakai bahasa Korea bibirnya harus begini. Nah, seperti itu. Ya, bibirnya kira-kira berubah nggak Mas Eko? Kalau ngomong Nggih. bahasa Korea. Pripun, Pak? Bibir orang nggak tak mesti mau. Bibir. Anu kados nyandet ngoten. Oh, apa nama anunya ya, nggak apa-apa ini saya rekam kok. Jadi kesimpulan ini juga salah masuk di dalam penyajian. Nah, ini aplikasi. Aplikasi itu ngetes ulang lah, ya sejauh mana daya serap siswa yang tadi saya bilang. Kalau aplikasi ini mereka lancar berarti berhasil di penyajiannya, gitu ya. Ini juga aplikasi mengingat kembali dari materi yang disampaikan instruktur. Ini juga aplikasi ya. Apa yang tadi diingat dari gambar-gambar ini dari siswa gitu ya. Nah, ini fase evaluasi. Ya, jadi ada fase penyajian, aplikasi, kemudian evaluasi. Ya, di evaluasi ini apa namanya mengukur sejauh mana apa namanya daya serap ya atau kompetensi siswa. Jadi wajib ya Bapak Ibu yang wajib tadi adalah yang pertama pendahuluan tadi mengenalkan, memberi tujuan dan sebagainya tadi itu pendahuluan, salam dan sebagainya. Terus kemudian penyajian itu diakhiri dengan kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan aplikasi itu wajib ya. Jadi pendahuluan, penyajian, aplikasi. Terus yang terakhir adalah evaluasi. Ini juga wajib ya. Evaluasi mungkin diilustrasikan begini. Terus setelah evaluasi baru kalau memang dirasa ada tambahan tugas, kasih tambahan tugas. Kalau tidak ada terima, kasih. Berarti langsung pemberesan kelas. Nah, ini contoh tugas ketiga atau unit kompetensi ketiga, yaitu berupa materi PowerPoint yang isinya mengacu kepada session plan. Session plan mengacu kepada unit kompetensi yang kita pilih, ya, yang tadi ada matrik tadi, gitu ya. Yang ketiga, kemudian yang keempat, nah keempat ke bawah ini sudah enteng nih Bapak Ibu ya. Jadi yang 1, 2, 3 itu yang mungkin agak banyak ya. Yang keempat itu apa? Yang keempat adalah ini mengelola bahan pelatihan, ya. Nah, kebutuhan bahan Bapak Ibu. Ayo, kebutuhan bahan ini diambil dari mana? Dari Proklat. Di halaman terakhir sudah ada bahan pelatihan. Bapak Ibu tinggal copy paste ke sini. Jelas Bapak Ibu? Nggih. Proklat yang mana tuh Pak? Kalau baleni malih. Proklat itu yang mana tuh Pak? Program pelatihan yang ini tadi Bapak Ibu. Ini kan di lembar terakhir ada tuh bahan yang dipakai apa gitu. Tinggal Bapak Ibu copy paste. Nah, ini bahan ini. Banyak ini Pak semua. Iya, enggak di copy paste wae kok. Iya toh? Gampang ya. Kemudian daftar pengambilan bahan. Ya. Nah, daftar pengambilan bahan itu untuk berapa orang? Ya, spesifikasinya bagaimana? Nah, ini tinggal copy paste juga. Terus kemudian daftar pemakaian bahan. Nah, pemakaian bahan ini ya apakah semua? Ya enggak semua sih sebenarnya. Bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan pada saat materi itu atau pelajaran itu. Diterima misalkan tanggal 10, ya kan? Ya, apa itu bahannya misalkan spidol ya, spesifikasi mereknya Snowman. Ya, diterima misalkan tanggal 10 bulan November 2024, jumlahnya 16 karena muridnya 16, ya kan? Kemudian dari bahan itu dikeluarkan tanggal berapa? Ya tanggal 24 itu juga, hari itu juga, jumlahnya berapa? Jumlahnya juga 16, ya kan? Sisa berapa? 0 karena kepakai semua, gitu ya. Seperti itu. Nah, cuman ini aja untuk bukti yang keempat, yaitu bukti mengelola bahan pelatihan. Jadi bahan itu harus dikelola oleh LPK dengan 3 indikator tadi. Indikator pertama apa? Indikator pertama adalah daftar bahan. Sorry, untuk kebutuhan bahan ini, mohon maaf, kalau
di proklat tadi semua itu kan karena untuk seluruh materi dalam program itu. Tetapi kalau di sini adalah untuk materi, kalau Mas Eko tadi apa tadi? Membaca dan menulis ya. Ya untuk Membaca. membaca menulis itu bahannya apa? Itu aja sudah. Tetapi diambilkan dari proklat tadi salah satunya gitu. Diambilkan dari ini, mana yang dipakai gitu Mas Bapak Ibu ya. Nggih. Sesuai kondisi ketika kita melatih. Kalau di sini bahannya ada 5 atau 6 bahan, berarti yang di bawah ini juga 5 atau 6 itu. Ya, bawahnya lagi juga atau 5 atau 6 itu. Gitu ya. Jadi nggak harus Nggih. semua, sorry, saya salah menjelaskan ya. Kalau semua repot menjenengan nanti ya. Nggih, Pak. Ya, pokoknya di jam gini sewenang aku. Terus kemudian yang berikutnya alat. Nah, saya tanya, bedanya bahan sama alat itu apa? Kalau bahan itu objeknya, Pak, alat subjeknya. Kalau bahan itu objek, alat subjek. Waduh, ini Nggih. kayak Sanes, buku aja nih Mas Eko ini. sanes Kak, Pak? Ya, betul, Oh. tapi kurang tepat. Kalau bahan biasanya habis pakai. Kalau alat itu aus atau menurun fungsinya. Itu alat. Contoh bahan benang itu, kalau kita jahit ya, wes sing piantun kakung ben bayangne jahit. Kalau kita jahit, bahannya apa, alatnya apa? Mesin jahit Bahannya masuk kain, alat atau bahan? bahannya kain, alatnya masuk jarum. Ya. Mencoba, Pak. Jarum itu lama-lama habis nggak kalau dipakai untuk jahit? Tidak habis, tapi akan tumpul. Nah, jarum itu alat atau bahan? Alat, Pak. Alat. Ya. Nggih. Bahannya adalah benang. Kain, benang. Kain. Itu lama-lama kan habis. Lama-lama ini kan kepake. Nggih. Gitu, ya. Ya. Nah, identifikasinya seperti itu. Gampangnya kalau alat itu menurun fungsinya. Tumpul, lendet, aus. Nah, kalau bahan itu habis pakai gitu. Nanti bisa dibaca di ini ya. Tinta printer ya lama-lama habis. Ya kan? Nggih. Nah, buku panduan ya lama-lama. Nah, ini kok buku panduan ya. Kan oh iya benar. Nah, kalau buku ini juga lama-lama hilang, habis juga ya, kamus dan sebagainya. Terus kemudian kalau alat, nah ini proyektor LCD, speaker, whiteboard gitu ya, laser pointer. Nah, itu lama-lama rusak, lama-lama aus, lama-lama tidak berfungsi. Nah, itu alat. Laptop ya, nggak mungkin laptop semakin dipakai semakin habis kan nggak mungkin. Nggih. Nah, gitu ya, bedanya di situ. Nah, oke, terus kemudian alat ini berarti yang termasuk alat nanti silakan ATM yang di Proklat ya. Ini sama daftarnya apa untuk kita mengajar di tema itu, tema sesuai unit kompetensi pilih tadi. Terus di sini ada bahasa bon peminjaman alat. Jadi bedanya kalau bahan tadi kan bukan peminjaman, pemakaian. Ya, karena habis pakai. Tetapi kalau ini bon peminjaman alat. Nah, ini jangan sampai ditafsiri begini, Pak, LPK saya itu kaya, Pak. Kalau beli di toko nggak pernah bon, Pak. Ini maksudnya bukan begitu. Kapan ada yang protes begitu, dikosongi. Loh, kok ini kosong, Bu? Iya, Pak, LPK saya itu duitnya banyak, nggak pernah bon di toko. Bukan itu maksudnya, Bu. Maksudnya adalah instruktur itu ketika menggunakan alat, misalkan nih, apa itu kalau bahasa Korea alatnya apa? LCD Pak, LCD proyektor. Ketika menggunakan LCD proyektor itu bon atau pinjem ke lembaga. Kan lembaga ada yang bagian ngurusi, misalkan admin atau bagian gudang misalkan, atau bagian alat, inventaris misalkan. Nah itu dibahasakan bon, ya kan? Dibahasakan bon di situ. Alatnya apa yang dipinjem gitu ya. Nah dari situ kalau di sini ya pemakaian alatnya diterima berapa, dikeluarkan berapa, jumlah berapa. Nah ini mestinya diterima dengan dikeluarkan sama, ya kan?
Ya, mestinya ya. Jadi hampir sama daftar pemakaiannya seperti apa. Nah, hanya bedanya kalau kalau bahan mungkin habis pakai ya. Tetapi kalau ini pinjemnya tadi 10. Ternyata siswanya nggak masuk 2. Berarti dipakai 8. Sisa sisa 2. Dua. Atau 2 nggak dipakai. Lah, fungsinya apa Bapak Ibu? Ini digunakan fungsinya agar alat di LPK, alat praktek itu nggak habis. Coba bayangkan kalau tidak ada ini. Kemarin itu kursinya ada 10, sekarang tinggal 8. Yang 2 kemana? Nggak tahu. Apalagi nih kira-kira. Jadi kadang-kadang hilang gara-gara memang tidak rapi di dalam pengelolaan ini. Nah, di dalam alat yang membedakan dengan bahan, kalau alat juga ada istilah pemeliharaan. Ya kan? Ada istilah pemeliharaan alat. Ini ilustrasi aja nanti satu contoh misalkan. Kalau bahasa Korea alatnya apa, Mas? Alatnya buku Buku itu bahan, Mas. apa ya? Oh iya, buku bahan. Papan tulis, pakai enggak? Tulis ya. Nah, papan tulis. Nah, misalkan nih, Oke. papan tulis, deng, 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 deng. Ternyata papan tulisnya sudah ausnya apa itu? Sudah ngelupas, sudah ini, sudah itu. Oh, berarti perlu pengecatan ulang. Lah, nanti gambarnya di sini difoto papan tulisnya. Kondisi peralatannya sudah kusam. Kegiatan pemeliharaan pengecatan ulang. Nah, itu contohnya ya. Waktu Oke. lama pemeliharaan hari Minggu tanggal 10 Desember 2025. Waktu atau jam ya. Pengerjaannya misalkan 4 jam. Kegiatannya apa? Pengecatan ulang. Keterangannya apa? Ya. Keterangannya apa? Apa? Kinclong lagi. Nah, misalnya seperti itu. Terus alatnya apa yang dipakai untuk apa? Biayanya apa saja? Satu kuas atau mungkin semprotan, 2 cat. Spesifikasinya kuas merek merek apa namanya Sinarmas, ya kan? Catnya merek Decolit misalkan. Satuannya satu, biayanya berapa, harganya berapa, dituliskan di sini. Terus rekomendasi atau saran. Disarankan kalau menggunakan papan tulis jangan dikasih air. Nah, jangan sampai kecipratan air. Misalkan seperti itu, ya. Penanggung jawabnya siapa? Nah, nanti Bapak bisa dituliskan nama Bapak Ibu sebagai instruktur. Kemudian ada bagian TU, ada bagian teknisi, ya, atau bagian apalah gitu di sini. Pak, di LPK saya nggak ada Pak bagian itu ya, ditulis sopo ae lah, jenenge sopo gitu ya. Jadi jangan terlalu difikirkan kalau masalah data-data begini, silahkan diisikan nama siapa. Nah, itu ilustrasi atau seolah-olah agar kita tahu bahwa formulir atau mungkin template ini itu seperti ini bentuknya, gitu ya. Baik, itu untuk tadi apa? UK kelima. Ini sudah jam 20, sudah pedas belum anu, matanya Bapak Ibu? Dereng. Iya, lagi sing nom iki dereng terus iki nek sing Pak sepuluh Beni. pripun. Nah, aku teko Mbak Mailani ya dereng ngene kuwi nggo. Sampai UK 5 atau sampai UK 5 dulu, Bu. Ini masih besok ada lagi kan? Monggo gimana teman-teman? Apakah diselesaikan malam ini? Apa besok ada lagi? Kita ngikut aja. Ya, monggo. Ini masih ada 4 UK lagi. Tapi 4 UK itu nggak banyak sih sebenarnya. Atau kita selesaikan aja ya. Nggih, Pak. Nah, tenan toh. Nah, sing jam Mbak Melani ki nggih pokoknya. Jalan terus. Gercep satu buat ini Mbak Melani. Nggih. Nah, ini berikutnya UK 6. Nah, UK 6 itu fasilitas. Pertanyaan saya, bedanya apa sih antara alat, bahan, sama fasilitas? Kalau tadi alat sudah jelas. Bahan juga sudah jelas. Kalau fasilitas, itu contohnya apa? Fasilitas kursi, Pak. Ya, betul, kursi. Jadi fasilitas itu kursi, apalagi? Kipas Mungkin angin. angin, Mm-mm. Apalagi Air mineral.
Nggih. Ya, betul. Jadi fasilitas itu tidak berkaitan langsung dengan proses pelatihan, tetapi itu membantu proses pelatihan. Ya, jadi mau misalkan nih kita mau apa itu punya LPK yang bahasa Korea, ya nggak ada kipas angin kan tetap jalan. Nggih. Tetapi karena ada kipas angin, itulah fasilitas yang diberikan, gitu ya. Jadi fasilitas ini adalah yang tidak berkaitan langsung dengan proses pelatihan, ya. Toilet, perpustakaan, ya, tempat ibadah itu namanya fasilitas, Fasilitas. ya kan? Nama fasilitasnya apa? Spesifikasinya bagaimana gitu. Termasuk juga di dalamnya adalah AC misalkan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya, ada gambaran ya. Nggih. Nah, kalau fasilitas berarti ada pemeliharaan. Nah, kejuruan ini programnya bahasa Korea misalkan, penanggung jawabnya siapa, ini bisa instruktur, nama alatnya apa, kipas angin misalkan, mereknya apa, mereknya Samsung ya, spesifikasinya apa, 20 PK misalkan ya. Kegiatan perawatannya apa, diisi satu aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, ya, kegiatan perawatan dibersihkan, ya kan, dibersihkan. Ya, tiap berapa anu sekali, misalkan dalam 1 bulan tuh oh tiap bulan sekali dibersihkan. Ini dikasih gini aja sudah. Ya, keterangan apa itu eh, membersihkan kipas angin. Ya, begitu. Nah, ini di bawah nanti silakan dituliskan. Ya, itu terus kemudian permohonan pemeliharaan fasilitas. Nah, ini kalau tadi muncul biaya juga nih kayak di alat tadi ya Bapak Ibu ya. Kayak di peralatan. Waktunya kapan, dipesan oleh siapa, bisa nama instruktur ya. Kemudian tanggal berapa, ya programnya apa, kejuruannya apa, ya program pelatihannya apa ya. Ya, jadi ini yang membedakan kejuruan sama program pelatihan Bapak Ibu ya. Program pelatihan misalkan apa namanya komputer misalkan, kejuruannya Microsoft Office nah kayak gitu ya. Terus kemudian masalahnya apa? Oh, masalahnya putarannya tidak lagi kencang ya. Nah, ini ditujukan ke siapa ya. Jadi ini bersifat administratif Bapak Ibu. Wah, apa harus Pak? Ya, ya mau nggak mau dokumen ini harus dipenuhi gitu ya. Jadi bersifat administratif. Tanggal penyelesaiannya kapan? Ya, waktu yang diperlukan berapa jam, berapa hari? Ya, diverifikasi oleh pejabat ya, disetujui oleh pimpinan misalkan. Unit MNR. Nah, ini bisa aja penjenengan bilang kan nggak apa-apa kalau memang tidak bisa menerjemahkan ini. Yang penting ada yang mengajukan, ada yang menyetujui ini harus ya. Di sini misalkan yang mengajukan instruktur siapa, nama penjenengan dituliskan di sini. Ya, bentuk kegiatannya apa? Apakah pemeliharaan atau perbaikan? Nah, nama alatnya apa? Spesifikasinya apa? Ya kipas angin. Ya spesifikasi merek tadi Samsung satuannya buah jumlahnya 2 gitu misalkan 2 buah. Nah itu kalau pemeliharaan ya apa yang dilakukan. Terus kemudian kalau memang perbaikan kipas angin spesifikasinya Samsung satuannya buah terus jumlahnya 2 misalkan. Kegiatan perbaikannya adalah mengganti spool atau mengganti kabel misalkan. Nah, seperti itu. Nah, ini laporannya. Nah, tadi kalau di atas tadi kipas angin, ya berarti gambar fotonya kipas angin. Oreanya kotor, misalkan. Kegiatan pemeliharaan bersih-bersih atau membersihkan kipas angin yang kotor. Hari Minggu jam 8 pagi atau 2 jam ya. Kegiatannya membersihkan kotor. Ya, biaya. Urean biaya, misalkan kalau ada biaya ya. Ya kalau memang bersihkannya pakai sulak, sulaknya sudah ada ya berarti tidak ada biaya. Rekomendasi atau saran agar dibersihkan secara berkala setiap 2 minggu sekali misalkan. Nah ini bisa diisi sesuai dengan kondisi di LPK masing-masing. Udah. Jadi bukti ke-4, 5, 6 itu nggak banyak Bapak Ibu ya, nggak banyak. Ini yang ke-6 tadi ya. Terus kemudian yang ke-7. Menerapkan K3. Ini pun Bapak Ibu juga hanya mengisi formulir, hanya 2 formulir.
Formulir pertama identifikasi bahaya. Contoh, kalau bahasa Korea sumber bahayanya dari apa, Pak, Mas? Sumber bahaya untuk pembelajarannya, Pak. Ya Maksudnya. dong. Sumber bahayanya apa kira-kira? Ada listriknya enggak? Paling yang menyangkut kipas angin. Nah, kipas angin misalkan sumber bahaya kipas angin, potensi bahaya kejatuhan. Nggih. Kebutuhan spesifik harus ditempel dengan kuat. Nah, kan gitu, ya kan? Nggih. Penilaian resiko rambut brodol mergo kena kipas angin. Atau penilaian resiko oh sedang karena ini ya. Nah, sekarang kebutuhan APD-nya apa? Ya tergantung kipas anginnya di tembok atau di atas kan gitu, ya kan? Itu contoh aja nih Mas ya. Contohnya Iya. seperti itu. Ya, gambarannya begitu ya. Terus ini pengendaliannya. Jadi kalau tadi dibilang EK itu elemen kompetensi ya EK di sini ya. Pokok kegiatan elemen kompetensinya apa? Tadi membaca menulis aksara tadi ya. Kalau ini Nggih. aspek keterampilan, proses kegiatan itu aspek keterampilan. Terus potensi bahayanya apa? Tadi ada kipas angin. Atau kalau yang paling mudah itu ya di situ ada listrik nggak? Yang berkaitan dengan listrik? Pak. Nggak ada. Salon. Mungkin Salon, untuk nah seperti ini. salon. Salon itu kabelnya bagaimana berserakan apa enggak? Nah, Nggih. potensi bahayanya kesetrum akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Misalkan kalau kesetrum itu kaget, gitu kan? Akibat kecelakaan kan ya kaget toh. Kaget Nggih. dulu. Kalau dalam kondisi parah itu kan berarti penyakit akibat kerja. Ya, Nggih. mungkin kalau dia kesetrumnya parah, misalkan apa biasanya? Jangan kematian lah, jangan. Oh, Kita seumur hidup, misalkan begitu. Nah, nanti nggih. bentuk pengendaliannya apa? Kabel dirapikan, ya kan? Yang kedua, Nggih. kabel dikasih pembungkus, misalkan seperti itu, ya. Nah, ini gambarannya begitu ya, Bapak Ibu ya, untuk isian ini. EK di sini adalah elemen kompetensi ya, Bapak Ibu ya, mengacu kepada proklat tadi. Balik lagi ke ini, ke proklat ini, ya, mengacu kepada ini elemen kompetensi, ya. Nah, di sini kan ada EK atau elemen kompetensi. Nah, di sini. Nah, di sini ada EK ini, elemen kompetensi. Nah, ini bisa ditulis saja membaca aksara Korea, menulis aksara Korea, kalau memang dipilih itu. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini cuma 2 lembar. Cuma 2 lembar. Terus yang berikutnya, yang 8 menilai. Nah, ini menilai ini saya rada lumayan nih. Agak lumayan banyak, tetapi intinya sama. Saya awali dari form matrik penilaian. Ini sama dengan ini apa namanya? Yang pertama itu apa, Bapak Ibu? Matrik pelatihan hampir sama, ya. Ini matrik penilaian. Oh, ini sudah kebuka, sorry. Jadi matrik penilaian tadi mana ya? Nah, ini sama dengan ini, Bapak Ibu. Tabelnya itu sama, ya, sama plek tabelnya. Yang membedakan apa? Coba amati ya, Bapak Ibu ya. Tabelnya sama. Ini yang matrik pelatihan, ya kan? Kalau yang ini yang matrik penilaian. Di sini ada materi pelatihan. Jadi sama plek, tinggal copy paste. Di sini ada juga materi pelatihan. Nah, yang membedakan setelah materi pelatihan, Bapak Ibu. Setelah materi pelatihan, kalau yang penilaian itu soal teori dan observasi praktek. Kalau di matrik pelatihan kan metode, media, bahan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu copy paste, ya kan? Terus yang bagian ini Bapak Ibu buang, diganti dengan soal teori sama observasi praktek. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu bikin soal di sini. Nggak harus banyak, 2-3 soal atau 5 soal boleh. Nah, nanti observasi prakteknya apa? Nah, di sini prosesnya dan sebagainya nanti sebenarnya mengikuti elemen kompetensi 1 apa penerapan K3-nya. Hasil belajarnya seperti apa? Lah itu nanti dijadikan observasi praktek. Artinya, ketika kita praktek itu memperhatikan K3 dan juga memperhatikan outputnya seperti apa.
Itu ya. Nah, nanti silakan dituliskan. Loh, Pak, apakah teori sama praktek itu nanti harus sama? Tidak harus sama. Ya, teori itu lebih menggali sejauh mana pengetahuan siswa. Kalau observasi praktek itu menggali sejauh mana kemampuan siswa di dalam apa itu program pelatihan yang kita buka. Ya, karena apa? Terkait dengan keterampilan. Nah, ini yang matrik penilaian satu. Ya. Yang kedua, eh, jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran ini Bapak Ibu bisa ATM juga, ya. Terus mungkin Bapak Ibu bertanya, ini yang merah ini apa Pak? C sekian sekian. Ini adalah kode unit Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Nah, kode unit ini yang dimaksud. Bahwa ini materi tentang melaksanakan persiapan tempat kerja. Nah, ini kok ini di sisi ini semua gitu. Iya, karena kemudian dalam 1 minggu ini yang dipelajari ini, misalkan. Atau bisa divariasi aja gitu. Terus yang kedua, INST itu apa, Pak? INST adalah instruktur. Lah DA itu apa? DA itu inisial dari instruktur. D itu Dwi Nugroho, A itu Agus Prastio. Nanti kalau instrukturnya Mas Eko ya, 1 orang Pak instrukturnya ya ini ditulis E saja. Nanti nama keterangan instruktur itu adalah apa itu? Eko Eko siapa? Kurniawan. Nah, gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, sebenarnya DA di sini teorinya itu ada apa? TA. T itu trainer, A asisten. Jadi ini kode dari instruktur atau pelatih ya. Pelatih kan trainer, A itu asisten. Memang idealnya sebuah pelatihan itu ada asisten pelatih. Idealnya ya Bapak Ibu ya. Tapi realnya kan kita di LPK masing-masing kan nggak ada biasanya. Apalagi siswanya nggak banyak gitu ya. Sekitar satu kelas itu misalkan 20 itu masih bisa diatasi oleh 1 orang trainer atau instruktur gitu ya. Yang poin ini bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, Pak. Iya, Tinggal Pak. diganti-ganti aja lah pokoknya, sesuaikan gitu ya. Yang penting Bapak Ibu paham. Terus yang berikutnya rencana jadwal penilaian. Nah, rencana jadwal penilaian ini itu sesuai dengan elemen kompetensi. Bapak Ibu tinggal copy paste dari Proklat lagi. KUK-nya apa tinggal dipilih. Terus tanggal penyampaiannya kapan, penilaiannya kapan. Ini bayangannya begini Bapak Ibu. Pak, kalau saya hanya mengambil satu gimana ya? Berarti cukup satu aja. Nah, di sini ada formatif pertama. Misalkan nih, materinya disampaikan tanggal 10 November. Terus nanti selesai materi itu tanggal 12 November. Berarti tanggal penilaian 12 November itu jadi nilai formatif 1. Sebenarnya ini itu dimasukkan semua yang ada di skema atau materi pelatihan. Misalkan kalau tadi sudah saya contohkan ini ya. Nah, sebenarnya ini semua sebenarnya. Cuman ya nanti ini nggak harus semua sih Bapak Ibu ya. Jadi cukup yang memang apa Bapak Ibu ampu aja lah di situ ya untuk rencana jadwal penilaian ini ya. Atau diambil 3 unit kompetensi nggak apa-apa. Biar nanti ada formatif 1, formatif 2, formatif 3. Tinggal copy paste semua ini Bapak Ibu. Tanggalnya gimana Pak? Silakan diilustrasikan saja. Penyampaian tanggal 10 ya penilaiannya tanggal 12. Ya kan? Nanti nilai formatifnya akan muncul di sini. Ya, penyampaian tanggal 12 ya nanti penilaiannya tanggal 15 gitu. Jangan sampai kebalik ya Bapak Ibu ya. Masa dinilai dulu terus belum dikasih materinya. Misalkan begitu ya. Nah, ini untuk jadwal penilaian. Nah, kemudian ada tes tertulis atau tes lesan. Nah, untuk bukti dokumen ini, Bapak Ibu pilih salah satu dari 3 metode di bawah ini. Jadi tidak harus dikerjakan semua ya Bapak Ibu ya. Silakan dipilih salah satu. Yang pertama esai. Kalau milih esai berarti nanti ada formulir lembar jawaban esai. Nah, seperti ini. Ini pilih. Terus ada kunci jawaban esai. Nah, kalau saran saya sih kayaknya enak yang ini ya, esai nggak banyak soalnya. Iya kan? Dikasih kunci jawaban juga dikasih lembar soalnya. Jadi ini dikosongi tapi kunci jawabannya nanti diisi.
diisi sesuai dengan jawaban yang benar menurut instruktur gitu ya. Nah, ini yang kedua, metode kedua pilihan ganda. Kalau Bapak Ibu sudah milih esai, pilihan ganda nggak perlu dikerjakan, ya kan? Ini juga nggak perlu. Nah, ini pertanyaan ini juga nggak perlu. Ini lesan, ini juga kalau memang milih esai berarti lesannya juga nggak perlu. Ya, nah, namanya suruh milih, ya kan? Nah, silakan dipilih. Ya, tapi kalau penjenengan memang suka pilihan ganda ya silakan. Tetapi harus diingat, setiap pilihan itu ada soalnya apa, kunci jawabannya apa, lembar jawabannya apa, harus ada itu. Ya, gampang, ya kan? Ya, Mas Eko ya, gampang ya. Terus Insya Allah. bobot, Insya Allah. Nah, tabel bobot scoring kalau tadi pilihannya esai, ya kan? Atau pilihan ganda. Nah, silakan di sini ini Bapak Ibu pilih. Ya, kalau memang pilihannya esai berarti centangnya di sini. Oh, esai sama praktek, Pak. Berarti ada centang juga di sini. Metode penilaiannya apa? Oh, tertulis, Pak. Oh, berarti jawaban dari esai. Karena tertulis kan? Kecuali kalau pertanyaan lesan berarti lesan. Ya kan? Observasi praktek ada. Jadi PBK itu Bapak Ibu, pelatihan berbasis kompetensi itu wajib ada prakteknya. Ya, itu yang membedakan. Jadi ini bukan pelajaran PMP gitu ya, yang hanya teori saja tidak. Tetapi PBK itu harus ada dan wajib ada prakteknya, karena harus mencakup keterampilan juga. Nah, ini bisa silakan di anu di apa dikira-kira tanggal berapa. Nah, terus ini bobotnya ya. Kalau EC bobotnya berapa, ya kan? Terus kemudian eh, prakteknya berapa, ya. Jadi misalkan kalau EC praktek, anu Pak, untuk EC ini karena dia mikir sendiri tak kasih bobot 40%, ya berarti prakteknya 60%, gitu ya, bobot. Nah, kalau total scoringnya bagaimana? EC itu ya 100, praktek 100, artinya 100 kali 40% sama 100 kali 60% nantinya. Ya, seperti ini. Akhirnya ada bobot penilaian kayak gini, ini hasil akhirnya. Jadi setelah penjumlahan ini kebayang ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini saya tuliskan di sini ya. Ini misalkan nggak apa-apa, ini samakan aja lah 30%. Jadi total skornya itu nilai 100 kali 30% itu untuk teori atau untuk EC. Terus kemudian nilai 100 itu dikalikan 70%. Ini kan hasilnya nggak sama ini dengan ini kan. Nah, setelah itu nanti di rata-rata ketemulah rentang di sini. Kalau rata-ratanya antara 90 sampai 100 berarti baik sekali gitu kan. Kalau rata-rata sekian berarti baik, rata-rata sekian berarti cukup dan seterusnya. Sampai ketemu hasil skornya. Ya, hasil skornya apa? Nah, ini ada KKM. KKM itu kriteria apa? Kriteria Penilaian. ini KKM minimal M-nya itu. Ya. Kriteria kompetensi minimal, Pak. Nah, kriteria kompetensi minimal. Nah, itu kalau kurang dari 79, kurang atau sama dengan, kurang atau sama dengan 79, berarti belum kompeten, artinya harus remedial. Gitu. Untuk teori, sedangkan untuk praktek, kalau kurang dari sama dengan 89, berarti belum atau remedial. Nah, laporan hasil akhirnya apa? Seperti ini. Ya, jadi ini cuma angka-angka begini aja Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih. Kalau memang di bawahnya EC ya berarti ini centangnya di EC, gitu ya. Ya, metodenya tertulis. EC kan nulis, bukan ngarang. Bukan cerita. Berarti nulis gitu ya. Poin ini bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa Pak. Alhamdulillah. Pak. Jadi akun diisi Mbak siapa tadi? Terus rekap hasil penilaian. Nah, ini rekapnya Bapak Ibu. Ya, nanti dari hasil yang tadi itu direkap di sini. Ya, kejuruannya bahasa Korea, unit kompetensi bahasa Korea migran. Kode unit kompetensinya tadi apa? Membaca dan menulis atau apa tadi? Nah, kode unitnya berarti kode unit angka-angka tadi. Tanggal penilaian tanggal 20 Oktober 2024 ya. Nama peserta Joko Kondo. Ya. Contoh aja nih Mas Joko ya. Nilai teorinya berapa, praktek berapa. Nah, ini urean ya, urean dari
dari penilaian yang ini tadi. Nah, uraian dari ini. Nah, itu ini istilahnya acuannya ya. Acuannya itu di tabel bobot scoring ini acuannya. Kemudian ini implementasinya. Nah, nanti siswanya jangan 2 ya. Ya paling enggak berapa lah, 10 atau 16. Ya kan? Biasa kalau di BLK itu kan 16 ya. Dibuat aja 16. Nilainya apa baik. Nah, nilai ini nanti apakah kompeten atau tidak. Nah, di sini sudah kami buatkan rumus Bapak Ibu. Jadi kalau ini nilai prakteknya misalkan 60 gitu, otomatis dia akan belum kompeten, otomatis akan terjadi begini. Kalau ini nilainya 70 juga otomatis akan belum kompeten, sudah muncul sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nulis, tinggal nilai teori praktek ini aja lah, Bapak Ibu tinggal ganti-ganti di sini sama nama gitu ya. Ini aja yang perlu diganti ya, sesuai dengan nilai. Nah, itu untuk apa? Untuk rekap penilaian. Nah, terus ini hasil akhirnya adalah penilaian PBK. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini ilustrasi untuk seluruh unit kompetensi. Ini saya hapus saja, nanti takutnya kitut. Ini diganti dengan apa? Diganti dengan lembaga Bapak Ibu. Ya, ini saya hapus. Kopnya itu diganti dengan lembaga Bapak Ibu. Nah, di sini ada elemen kompetensi 1. Kalau di bahasa Korea tadi elemen kompetensi 1 hanya ada 2 KUK atau 3 KUK, ya berarti ini dihapus. Yang lainnya enggak usah, gitu ya. Atau kalau enggak usah dihapus Pak, ya enggak apa-apa. Berarti penilaian ini enggak ada. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan apa sih K dan juga apa sih yang ada warna kuning. Misalkan nama peserta Gozi Noval, KUK 1, ya kan? 1, 2, 3 itu menunjukkan ujian keberapa. Ya kan? Ujian pertama Gozi Noval itu kompeten untuk KUK 1. Tetapi di KUK 9, dia ujian pertama BK belum kompeten. Maka dia mengulang di ujian kedua. Akhirnya kompeten. Maksudnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya contohkan lagi si Sirul Alim ini ya. Nah, dia di ujian pertama BK, ujian kedua juga BK, ujian ketiga juga BK. Ya berarti belum kompeten alias tidak naik gitu misalkan. Nah, ini juga begitu, BK semua gitu ya. Akhirnya hasil akhirnya juga BK. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi menerjemahkannya begitu. Ini elemen kompetensi 1. Nah, ini semua ngacunya kemana Pak? Ya ke SKKNI lagi, ke Proklat lagi. Ya, kalau SKKNI kan keseluruhan. Nah, kalau Proklat itu sudah spesifik ke skema atau materi pelatihan kita. Gitu ya. Itu akhirnya penilaiannya seperti itu. Nah, yang terakhir, nah, udah tinggal ini aja. Ya, ini yang terakhir ini Mbak Melani. Melakukan komunikasi di tempat kerja. Komunikasi di tempat kerja itu banyak cara. Hanya tugasnya di sini, Bapak Ibu bikin notulen. Gitu aja. Ya, bikin notulen itu, kalau kita bikin notulen rapat, kira-kira apa ya dokumen yang diperlukan? Melakukan komunikasi tugas KAK. 1, undangan rapat. Oke. 2, daftar hadir. 3, notulen rapat yang memuat ini semua. Gitu. Udah. Yang tugas terakhir ini. Ya. Loh, Pak, apakah hanya komunikasi di tempat kerja, apakah hanya notulen rapat? Sebenarnya enggak, banyak. Bapak Ibu di LPK-nya ada enggak petunjuk atau tulisan tata tertib siswa? Ya. Ada. Tata tertib instruktur, ada enggak? Ada. Visi misi LPK, ada enggak? Oke. Nah, itu Oke. sebenarnya juga termasuk komunikasi di tempat kerja sebenarnya. Cuman di uji kompetensi ini ya dibuat seragam lah, bikin notulen rapat. Jadi komunikasi tempat kerja itu bisa tulisan yang ada di LPK kita, ya kan, petunjuk yang ada di LPK kita, atau mungkin tulisan tata tertib
mungkin syarat-syarat mendaftar ya di LPK, urut-urutan pendaftaran, SOP pendaftaran dan sebagainya itu sebenarnya itu juga semuanya adalah komunikasi di tempat kerja, ya kan? Tapi untuk kali ini kita beri contoh notulen rapat. Baik, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah semua. Nanti link yang tadi kami kirim di grup akan kami perbaiki karena ternyata terus terang memang kami tadinya belum cek ya, ternyata ada beberapa yang kurang sesuai. Kosong maksudnya ya. Sekian dari saya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan silahkan. Monggo silahkan yang mau bertanya Bapak Ibu. Mungkin nanti akan dipelajari lebih lagi dulu, Bu. Baru mungkin nanti akan ada pertanyaan. Oke, baik. Berarti gini aja Pak Beni, nanti mungkin contoh-contoh yang sudah disempurnakan bisa di-share di grup, kemudian teman-teman nanti biar membuat perangkatnya untuk ujian, dan nanti seandainya ada kesulitan mungkin bisa konsultasi lewat grup ngaten nggih. Nggih, Bu. Nanti habis ini saya share lagi linknya. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu ya. Nah, nanti silakan di-download semua. Ya, di-download. Terus kemudian silakan diedit sesuai dengan ini. Dengan kondisi LPK masing-masing. Nggih, Bu, mangkaten mawon nggih. Oke. Nggih, Bapak Ibu sudah bisa diterima nggih? Jelas nggih untuk paparannya Pak Beni nggih? Tidak ada Nggih. masalah nggih? Oke, Oke. siap, Bu. Oke, Bu. Nggih. Berarti untuk pertemuan malam ini materi yang sudah terakhir karena sudah selesai nggih Pak Beni untuk materinya. Iya, Bu, betul. Ya, berarti tidak ada Zoom lagi Bapak Ibu, ngaten? Menghadi begitu atau mungkin nanti bisa langsung koordinasinya di grup, setelah itu kita langsung maju ujian. Karena mengingat ujiannya kan kita di hari Minggu nggih. Jadi kurang 1 minggu untuk membuat perangkatnya. Ngaten nggih Bapak Ibu? Nggih, Bu. Nggih, oke. Saya yakin bisa kok. Bapak Ibu ini kan sudah terbiasa nggih untuk membuat perangkatnya, persiapan untuk mengajar dan tidak asing lagi lah